Halo, di sini aku akan memberikan tutorial untuk melengkapi Accurate Online. Yang pertama itu mengisi data usaha. Yang pertama ada nama usaha. Setelah nama usaha sudah selesai diisi, selanjutnya kita isi bidang usaha, lalu kita pilih lainnya. Nah, setelah itu kita klik yang buat data usaha. Setelah klik buat data usaha, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ini kita disuruh nunggu ya, teman-teman. Setelah menunggu beberapa saat, akan muncul tampilan seperti ini, lalu kita pilih pada bagian kategori usaha itu distributor. Lalu kita ubah tanggal mulai datanya. Di sini kita mulai dari tahun 2024, bulan Agustus, tanggal 1. Kemudian untuk metode biaya persediaannya kita pilih Vivo. Setelah itu kita pilih klik selanjutnya. Setelah klik selanjutnya tadi, kita hilangin centang pada bagian situ. Kemudian klik lagi tombol selesai dan kita tunggu lagi ya. Setelah menunggu beberapa saat, akan muncul tampilan seperti ini. Setelah muncul tampilan seperti ini, kita pergi ke menu perusahaan. Setelah muncul tampilan seperti ini, kemudian kita pergi ke menu perusahaan, bagian alamat, kita isi bagian Jalan Pondok Indah, kota, provinsi, kode pos, dan negaranya bisa disesuaikan saja ya. Kemudian kita ke menu penjualan itu. Centang bagian yang sudah saya centangi di video, bisa dilihat ya teman-teman. Kemudian setelah fitur tadi, kita pergi ke menu pajak. Kita ubah bagian tanggal pengukuhan PKP. Di sini saya milih tahun 2023, bulan Desember, tanggal 31. Setelah itu kita balik lagi ke menu fitur, kita ke penjualan, kita cek-cek lagi. Jika dicek sudah benar semua, lalu kita klik simpan, tunggu sebentar, lalu kita pergi ke menu perusahaan, mata uang, kita pilih yang dolar Singapura. Setelah pilih mata uang tadi, kemudian kita pergi ke buku besar, pilih akun perkiraan, yang data barunya disilang, lalu kita impor data. Setelah impor data, kita pilih data Excel yang daftar akun. Kemudian kita buka, kita unggah. Setelah itu klik lanjutkan. Jangan lupa dicentang bagian konfirmasi impor data dan klik lanjutkan. Nah, di sini hasil impor datanya ada 73 data berhasil. Itu tandanya sudah berhasil. Kemudian kita tutup lagi. Kita pergi ke menu data perusahaan, yang bagian pemasok kita klik impor data, kita pilih filenya, yang Excel bagian daftar pemasok, kita buka, kita unggah, kemudian klik lanjutkan, dicentang lagi yang konfirmasi impor data, lalu klik lanjutkan. Setelah ditunggu ada 6 data berhasil diproses, itu tandanya sudah berhasil. Kemudian yang selanjutnya ada pelanggan, kita klik impor data, pilih file Excel yang sudah ada, yang bagian daftar pelanggan, kita buka, kita unggah, setelah itu klik lanjutkan, jangan lupa dicentang lagi, kemudian klik lanjutkan, kemudian ditunggu, ketika berhasil, kemudian ditutup saja. Kita pergi ke menu persediaan yang kategori barang. Kita masukin nama kursi.
lalu diklik simpan. Yang kedua, kita masukin nama meja, kemudian klik simpan, dan kita periksa datanya apakah sudah ada kursi, meja, dan umum. Kemudian kita balik lagi ke menu persediaan, ke bagian gudang, kita ke bagian namanya meja, kemudian klik simpan, kemudian kita tunggu sebentar. Setelah ditunggu sebentar, kita masukin lagi namanya depan, kemudian kita klik simpan. Oh iya, itu tadi salah ya teman-teman, yang bagian meja. Harusnya di bagian sini tuh hanya menuliskan depan dan belakang. Kemudian kita klik simpan. Yang bagian salah tadi nggak dimasukin ya teman-teman. Jadi adanya cuma belakang, depan, dan utama. Kemudian setelah itu kita silang bagian gudang. Lalu kita ke bagian persiapan data perusahaan. Yang barang dan jasa kita impor data, kita unggah lagi data Excel-nya, kita masukin yang daftar barang, kita buka, kita klik unggah, kemudian klik selanjutnya. Di bagian sini langsung klik konfirmasi impor datanya, lalu lanjutkan. Ditunggu sebentar, ada 12 data berhasil diproses, berarti itu artinya berhasil ya teman-teman. Kemudian ke menu persediaan, ke menu barang dan jasa. Habis itu kita ke strip 3 itu, kita cek lagi kuantitasnya, satuannya, apakah sudah benar. Kemudian jika sudah benar, kita pergi ke menu aset tetap, pilih ikon aset tetap. Selanjutnya kita pergi ke kategori aset. Habis ke kategori aset, kita masukkan nama tanah. Kemudian yang kedua itu kita pilih gedung, kemudian kita klik simpan. Yang ketiga kita tulis peralatan, lalu klik simpan. Setelah itu kita ke bagian strip 3 di bagian data baru, dicek lagi. Setelah sudah benar, kita pergi ke bagian aset tetap tadi. Setelah itu kita pergi ke bagian hijau ini, kita pilih impor data. Lalu kita impor data Excel yang sudah ada ya teman-teman. Kita pilih unggah file, daftar aset tetap. Lalu klik unggah, kemudian lanjutkan, kemudian pilih lanjutkan lagi, kita tunggu sebentar. Nah, di sini sudah berhasil ya teman-teman, lalu kita tutup. Setelah aset tetap tadi, kita pergi ke daftar laporan, klik ikon daftar laporan, kita pergi ke menu pencarian. Habis itu kita ketik skon untuk mencari neraca atau induk skontro. Kemudian kita ubah tanggalnya menjadi tanggal 31 bulan 12 2023. Kemudian dicek lagi mata uangnya, dicentang tampilan akun induk, tampilkan akun anak, itu dibatalin saja kecuali tampilan akun anak. Kemudian di sini akan muncul neraca atau induk kontrol. Setelah muncul tampilan seperti ini, kita lihat angkanya sudah 185089100. Kemudian kita ekspornya jadi PDF. Setelah diekspor jadi PDF, kita lihat, jika sudah kita balik lagi, kita ekspor lagi sebagai Excel.
Setelah ekspor tadi, kita pergi lagi ke bagian menu perusahaan, kita pilih proses akhir bulan. Setelah itu kita tunggu sebentar. Setelah itu kita pilih bulannya Desember, tahunnya 2023. Setelah itu kita pergi ke bagian klik Singapura dolar, kita masukin angka 11775, kemudian kita klik lanjut. Setelah itu kita simpan datanya. Setelah disimpan, kita pergi ke menu daftar laporan, kemudian kita refresh. Kita lihat di sini di angka paling bawah, kalau sudah berubah berarti sudah benar. Kalau angkanya sudah berubah, kita ekspor lagi seperti tadi, kita ekspor PDF, lalu kita ekspor sebagai Excel juga ya teman-teman. Setelah ekspor tadi, kita lanjut ke bagian pembelian. Teman-teman bisa lihat prosesnya di video ini ya. Dan perlu diketahui ya teman-teman, dalam video ini transaksi pembeliannya hanya sampai dengan tanggal 5. Jadi selebihnya bisa disesuaikan sesuai kebutuhan masing-masing. Terima kasih.
ketahui kalau ini transaksi terakhir yang teman-teman. Jadi mungkin cukup sampai sini untuk video tutorial kali ini. Terima kasih.